Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau lebih kita kenal dengan istilah K3. K3 termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan selama kita bekerja. Yang pertama adalah kondisi lingkungan tempat kerja, yang kedua adalah peralatan dan perlengkapan kerja, yang ketiga adalah prosedur kerja, yang keempat adalah alat keselamatan kerja. Kecelakaan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja adalah kondisi dalam pekerjaan yang sehat, aman baik pekerjaan, perusahaan maupun orang lain di sekitar tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Ada 2 faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama adalah faktor manusia, yang kedua adalah faktor fisik. Faktor manusia biasanya adalah penggunaan mesin atau tool yang tidak benar, kemudian penggunaan pakaian tidak cocok, dan kecerobohan dalam bekerja. Yang kedua adalah malfungsi mesin atau malfungsi tool atau peralatan keselamatan yang kurang memadai serta lingkungan kerja yang tidak memadai. Kemudian yang berikutnya adalah jenis kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di bengkel otomotif, seperti kejatuhan benda atas perpat, terjepit, tertabrak, terpleset, cedera tulang, terjatuh, cedera punggung, terbakar, benturan, kemudian bisa juga dikarenakan oleh bahan kimia, kemudian tersengat listrik, teriris, sobek atau terluka benda tajam. Tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk kesehatan dan keselamatan kerja adalah: 1. Mematuhi peraturan perundang-undangan K3. Yang kedua adalah mematuhi peraturan K3 yang berlaku di perusahaan. Yang ketiga adalah menganalisis kondisi lingkungan kerja. Yang keempat adalah menganalisis kondisi peralatan dan perlengkapan kerja termasuk penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang kelima, menjaga lingkungan kerja tetap bersih dan rapi dengan menerapkan 5S. Kemudian bekerja sesuai prosedur atau SOP. Kemudian yang ketujuh adalah tersedianya alat keselamatan kerja dan terampil dalam penggunaannya. Melaksanakan 3 dengan prosedur 5S yang sering kita udah lebih sering mengetahui selama ini, 5S: seiri, seiton, seiso, seikut, dan sesuki. Atau dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan 5R atau 5S bahasa Indonesia. 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan seterusnya. Kemudian 5S: sortir, susun, sapu, standarisasi, dan swadisiplin. Atau sisih, susun, sasap, sosok, suluh. Ada juga yang menyebutnya 5P: pemilihan, penataan, pembersihan, penjagaan, penyadaran. Ada juga yang menyebutnya 5K: ketertiban, kerapihan, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan. 5S dalam bahasa Inggris bisa dimulai dari sort, set in order, sign, standardize, dan sustain. Nah, ini kondisi yang bisa kita lakukan di tempat kerja untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian ketika bekerja menghindari kecelakaan, kita juga bisa atau wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri. Pakaian kerja misalnya, kita harus memilih pakaian kerja yang sesuai, yang kuat, dan memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Hindari bekerja dengan sabuk, gesper, dan kancing yang terlihat karena dapat merusak kendaraan saat bekerja. Menghindari cedera atau terbakar, hindari memperlihatkan kulit tanpa pelindung. Nah, ini kita lihat dari APD atau pakaian kerja.
dan menggunakan sepatu safety yang fungsinya adalah mencegah supaya kaki kita tidak celaka, tidak terluka atau tidak sakit ketika terbentur atau tertimpa benda berat. Jadi kita pastikan untuk menggunakan sepatu safety atau safety shoe saat bekerja agar tidak tergelincir atau mengurangi efisiensi kerja dan agar tidak cedera bila benda-benda yang jatuh secara tidak sengaja. Kemudian sarung tangan saat mengangkat benda atau melepas pipa knalpot yang panas atau benda serupa kenakan sarung tangan. Namun tidak pekerjaan seperti menggunakan mesin bor, mesin gerinda. Ini tidak dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan. Kemudian pelindung kepala, helmet yang digunakan untuk melindungi kepala agar tidak cedera akibat ada benda yang jatuh atau terbentur. Kemudian pelindung mata, melindungi mata digunakan untuk melindungi mata dari serpihan-serpihan kecil pada saat bekerja seperti mengebor, menggerinda dan lain-lain seperti itu, atau dari cahaya yang keluar pada saat mengelas sehingga mata kita terbebas dari cedera yang mengakibatkan kebutaan. Nah, ini kemudian pelindung telinga. Pelindung telinga digunakan untuk melindungi telinga kita dari gangguan pendengaran yang berdampak pada ketulian, yakni pada saat di area yang tingkat kebisingannya melebihi standar seperti mengebor, menggerinda dan lain-lain. Kemudian memperhatikan himbauan rambu-rambu tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang terpasang di bengkel atau di tempat kerja dan lingkungan sekitarnya, dan juga harap perhatikan himbauan lainnya. Himbauan atau rambu-rambu tersebut dipasang di daerah tertentu karena sudah melalui hasil analisis mengenai K3. 5 aspek K3 di bengkel otomotif yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kondisi lingkungan bengkel otomotif, baik kondisi fisik, teknisi maupun kondisi tempat kerja. Perhatikan kelengkapan alat keselamatan kerja di bengkel seperti alat pemadam kebakaran, pakaian kerja, sepatu kerja, sarung tangan kerja, kacamata, topi dan rambu-rambu K3. Bekerja dengan aman, rapi, antara lain dengan menjaga agar tempat kerja selalu bersih, dan saat pekerjaan selesai kembalikan segala sesuatunya dengan teratur. Menangani kendaraan pelanggan dengan benar seperti selalu memasangkan fender cover, seat cover, floor cover agar tidak merusak atau mengotori kendaraan pelanggan. Tangan harus bersih dari oli atau gemuk atau yang lainnya agar tidak mengotori kendaraan. Kantong baju bebas dari benda tajam karena dapat merusak kendaraan ataupun melukai Anda sendiri. Nah, ini 5 aspek yang harus diperhatikan. Yang kelima adalah perhatikan perilaku di dalam bengkel. Jangan meninggalkan peralatan dan komponen di lantai karena orang lain dapat tersandung. Bersihkan tumpahan bahan bakar, oli atau stemplet dengan segera untuk mencegah agar tidak ada yang tergelincir. Jangan bekerja dengan posisi tubuh yang tidak nyaman untuk efisiensi kerja dan untuk menghindari terjatuh atau cedera. Kemudian berhati-hatilah saat menangani benda-benda yang berat supaya tidak terluka atau cedera. Perhatikan kelistrikan, hidrolik, dan pneumatik karena dapat menyebabkan cedera serius bila tidak digunakan dengan benar. Kemudian kenakan kacamata pelindung sebelum menggunakan peralatan yang menebarkan serpihan-serpihan kecil. Kemudian jangan menggunakan sarung tangan saat bekerja dengan peralatan yang berputar atau rotasi. Kemudian untuk menaikkan kendaraan pada lift, pertama-tama angkatlah bawaan sampai berada sedikit di permukaan tanah. Lalu pastikan bahwa kendaraan telah ditopang dengan aman pada lift sebelum menaikkan kendaraan. Nah, inilah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pelajaran atau pada aplikasi kesehatan dan keselamatan di bengkel otomotif.
Sampai di sini penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.